Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kayaknya kelas 11-7 akan mewawancarai salah satu kerajinan di Kota Pati, yaitu Tiara Craft, dengan saya sendiri Asika Safayana, nomor absen 6 atau 7 yang baru. Nama saya Maisda Octavia Dwini Nikias, absen 27. Nama saya Amalia Adekorunisa, absen 3 atau absen 4 yang baru. Nama saya Risna Lizakia Nurjati, absen 34. Nama saya Kalisa Arifensyah, nomor absen 10 atau 12. Saya Ajeng Ramadhani, absen 2. Saya partner Tiara Craft, pengrajin bonggol jagung di Pati. Saya mulai riset itu sebetulnya 2015, saya sudah mulai riset tentang bonggol jagung. Saya teliti selama 1 tahun, ternyata kualitas sudah cukup. Sejak 2016 mulai pameran-pameran sebagainya. Pameran sih banyak yang mengolah itu. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, seberapa banyak bonggol jagung yang biasanya menjadi limbah setelah proses panen? Kalau bonggol jagung di Pati ini ya, kalau waktu panen itu sudah sangat berlimpah dan jadi limbah. Karena di daerah Pati itu banyak sekali petani jagung, terutama di daerah Kayen, Sukolilo, di Gembong. Itu kalau panen mereka bingung membuang sampahnya karena sudah, kalau satu petani aja sudah beberapa truk. Kalau dibuang di pekarangan rumah, dia sudah mengganggu. Kalau kena air hujan, jamur, kalau panasnya dia terbang, jadi polusi. Dan mereka membuang bonggol jagungnya itu ke hutan, kadang dibakar di tepi hutan. Kalau membakar di tepi hutan itu juga butuh biaya, angkutan, juga menjaga supaya hutannya tidak terbakar. Menurut Bapak, apa yang biasanya dilakukan masyarakat terhadap bonggol jagung yang sudah tidak terpakai? Biasanya bonggol jagung yang setelah panen, setelah dipipil itu biasanya cuma dibuang aja di pinggir-pinggir hutan atau di karangan atau dibakar gitu aja. Belum banyak yang memanfaatkan bonggol jagung. Menurut Bapak, apa saja potensi yang dimiliki bonggol jagung jika dimanfaatkan dengan baik? Bonggol jagung itu sebetulnya kalau kita mau peduli dengan bonggol jagung itu kita bisa memanfaatkan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi. Biasanya kalau yang gampang itu kalau dibakar bisa dibuat arang, kalau diproses keringkan, nah kita bisa buat berbagai kerajinan yang saya buat ini. Menurut Bapak, bagaimana proses mengolah bonggol jagung menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna atau nilai jual? Kalau di kerajinan saya ini memang memanfaatkan bonggol jagung. Bonggol jagung yang dari petani itu setelah kering, mungkin dari petani juga ada yang sudah kering. Kalau enggak, kita keringkan dulu, paling kita jemur 2 hari atau 3 hari, kemudian kita amplas, kita hilangkan bagian luar yang serabut itu, kemudian kita potong-potong dan kita rangkai menjadi sebuah kerajinan. Menurut Bapak, produk apa yang paling potensial untuk dibuat dari bonggol jagung? Produk yang kita buat dari bonggol jagung itu memang beraneka ya, mulai dari aksesoris, home decor, dan untuk apa itu, souvenir. Tapi yang diminati, yang paling banyak diminati pembeli adalah home decor, termasuk tempat tisu dan pot bunga, karena memang kebanyakan konsumsi yang paling banyak itu untuk rumah tangga, ibu-ibu. Jadi untuk ruang tamu atau dapur itu banyak yang diminati. Apa alasan Bapak memilih bonggol jagung sebagai bahan dasar produk kerajinan ini? Pada waktu itu di media itu kalau Pati ini kalau sudah panen itu bonggol jagung menjadi limbah. Kemudian ada tantangan tersendiri buat saya dulu itu. Saya waktu itu masih merantau di Jakarta ya,
Kalau Pati itu terkenal, belum ada yang sesuatu yang baru di Pati. Kalau Pati nggak dikenal di Juwana Kuningan. Nah, kemudian saya tertantang untuk meneliti bonggol jagung itu sendiri, karena waktu panen raya di media sudah menjadikan limbah. Pada waktu itu musimnya anak-anak muda membuat cincin. Dulu itu cincin dari ranting pohon asem gitu ya dulu ya. Kemudian waktu saya mendengar bonggol jagung kok berlimpah, kemudian saya teliti, saya lihat bonggol jagung itu ternyata keras kalau kita perlakukan baik dan benar. Biasanya orang taunya kan bonggol jagung itu kan rapuh ya, tapi sebetulnya kalau bonggol jagung itu dikeringkan, jangan sampai kena air hujan, dia sebetulnya sudah keras. Kemudian saya buat bentuknya cincin dan motifnya sangat unik dan banyak diminati anak-anak muda. Berarti Bapak sering ngisi acara-acara gitu dulu? Ya, pelatihan Pati ini sudah mulai kerjasama kemarin dengan SMA Kayen, itu lomba nasional kemarin masuk tahap 2. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama.